Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Ayu Wulandari, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 dengan NIM 240211920020. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik saya mengenai penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila peserta didik kelas 3 di SDN Sumbersari 03 untuk memenuhi ujian akhir semester perspektif sosiokultural dalam pendidikan Indonesia. Mengenai latar belakang sendiri, di mana kita ketahui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik dan juga kemampuan yang berbeda-beda, baik dalam aspek kognitif, sosial, ekonomi maupun emosional. Keberagaman ini menjadi tantangan bagi pendidik dalam merancang proses pembelajaran yang efektif. Salah satu pendekatan yang dapat mengakomodasi keberagaman kemampuan peserta didik adalah scaffolding, yaitu sebuah metode bimbingan atau dukungan sementara yang diberikan oleh guru untuk membantu siswa mencapai tingkat pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi yang sebelumnya tidak dapat mereka capai secara mandiri. Pada kelas 3 SD Sumbersari 03 ini sendiri, peserta didik berada pada fase perkembangan kognitif dan sosial yang sangat beragam. Di kelas yang sama dapat ditemukan peserta didik dengan tingkat pemahaman yang berbeda, mulai dari yang cepat dalam menangkap pembelajaran hingga yang membutuhkan lebih banyak dukungan dan waktu. Dalam kondisi tersebut, penerapan scaffolding yang efektif akan sangat membantu dalam mencapai pembelajaran yang optimal bagi semua siswa, terlepas dari perbedaan karakteristik dan juga kemampuan yang mereka miliki. Rumusan masalah yang akan kita bahas pada kali ini ada 4, di mana yang pertama, bagaimana ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada zona perkembangan proksimal. Yang kedua, bagaimana penerapan scaffolding pada peserta didik di kelas 3 dalam mencapai ZPD. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penerapan scaffolding terhadap peningkatan pemahaman dan juga keterampilan peserta didik di kelas 3 SD Sumbersari 3. Yang keempat atau yang terakhir yaitu bagaimana pembelajaran dan juga replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Pembahasan yang pertama mengenai penerapan scaffolding pada zona perkembangan proksimal. Pengertian dari zona perkembangan proksimal sendiri atau Zone of Proximal Development yang dikenakan oleh Vygotsky yaitu didefinisikan sebagai ruang antara apa yang dapat dilakukan pembelajar tanpa bantuan dan apa yang dapat dilakukan pembelajar dengan bimbingan orang dewasa atau bekerja sama dengan teman sebaya yang lebih mampu. Sedangkan scaffolding sendiri menitikberatkan proses interaksi yang dilakukan oleh orang dewasa, baik guru ataupun orang tua dan teman sebaya, di mana scaffolding adalah dukungan yang diberikan oleh pendidik atau seseorang yang lebih berpengalaman kepada siswa dalam proses pembelajaran untuk membantu mereka mencapai tingkat pemahaman yang lebih tinggi dari yang bisa mereka capai secara mandiri. Hubungan scaffolding sendiri dengan ZPD yaitu scaffolding dapat diterapkan pada ZPD dengan cara memberikan dukungan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dalam ruang lingkup yang dapat mereka capai dengan bantuan, tetapi belum bisa dilakukan tanpa bantuan. Dukungan ini bersifat sementara dan bertujuan agar siswa secara bertahap dapat mengatasi tugas-tugas yang lebih kompleks. Penerapan scaffolding sendiri dalam ZPD berdasarkan media menurut Van der Poel ada 6, yaitu di mana pertama, pemberian saran atau masukan, kedua, petunjuk, ketiga, pemberian instruksi, keempat, pemberian pemaparan atau penjelasan, kelima, pemberian model atau contoh, dan juga yang terakhir dapat diterapkan melalui pemberian pertanyaan pemantik. Rumusan masalah yang kedua yaitu penerapan scaffolding pada peserta didik kelas 3 pelajaran Pendidikan Pancasila materi bab aturan di lingkungan sekitar dalam mencapai ZPD. Saya menerapkan scaffolding pada pembelajaran di kelas 3 yaitu dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL untuk membantu perkembangan kemampuan siswa dalam pemecahan masalah dan berpikir kritis dalam mencari solusinya.
Dalam pembelajaran ini diterapkan pada sintak PBL, yaitu pertama, orientasi masalah, 2, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, 3, penyampaian materi, keempat yaitu membimbing penyelidikan dalam diskusi kelompok, selanjutnya menyajikan hasil, dan terakhir yaitu evaluasi. Poin penerapan scaffolding dalam pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama melalui pemberian pertanyaan pemantik, di mana pemberian pertanyaan pemantik diajukan untuk merangsang pemikiran siswa dan mendorong mereka untuk menganalisis masalah lebih mendalam. Kedua, yaitu penyampaian materi. Dalam penyampaian materi ini, guru menggunakan media yang dapat menarik perhatian siswa dan membantu siswa dalam memahami materi, seperti penggunaan PowerPoint, video, gambar, papan hak dan kewajiban, dan media lainnya. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik, di mana pengelompokan peserta didik ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok secara heterogen, yang dimana dalam satu kelompok tersebut berisi peserta didik dengan kemampuan sangat mahir, dan juga kurang. Dengan harapan peserta didik dengan kemampuan sangat mahir dapat membantu dan juga menjadi tutor sebaya bagi teman yang lain. Yang keempat yaitu pemberian tugas dan juga presentasi hasil, di mana guru memberikan tugas berupa LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. LKPD dapat juga dibuat sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik atau kelompok. Selanjutnya, peserta didik menyampaikan hasil diskusi di depan kelas melalui presentasi. Dan yang terakhir, penerapan scaffolding dalam pembelajaran yaitu dengan memberikan bimbingan dan juga evaluasi. Guru memberikan bimbingan pada saat pengerjaan tugas kelompok maupun individu, dan juga pemberian evaluasi melalui asesmen formatif yang dikerjakan secara individu. Pengaruh penerapan scaffolding pada zona perkembangan proksimal di kelas 3 SDN Sumbersari 3 menunjukkan adanya peningkatan partisipasi dan juga keterlibatan siswa, di mana siswa merasa lebih terlibat dan juga berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Strategi seperti pemberian pertanyaan pemantik atau memberikan kesempatan untuk bertanya meningkatkan rasa ingin tahu dan juga motivasi mereka untuk belajar. Yang kedua, pengaruhnya yaitu peningkatan pemahaman konsep. Memungkinkan siswa mengerti konsep yang sebelumnya sulit dipahami, di mana dengan menggunakan strategi seperti penjelasan, pemberian contoh, modeling, siswa dapat memvisualisasikan atau memahami ide yang lebih abstrak dalam pembelajaran, seperti konsep aturan, hak, dan juga kewajiban melalui praktek langsung atau melalui tontonan video dan gambar. Pengaruh selanjutnya yaitu meningkatkan kepercayaan diri siswa, di mana memberikan dukungan yang berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan siswa dapat membuat siswa merasa lebih percaya diri karena tahu bahwa mereka tidak akan ditinggalkan begitu saja dengan kesulitan yang tidak dapat diatasi. Selanjutnya, pengaruh yang terakhir yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan juga kolaborasi siswa. Diskusi kelompok atau kerjasama antara teman sebaya membantu siswa mengembangkan keterampilan sosialnya, serta di sini memungkinkan siswa yang lebih paham dapat menjadi tutor sebaya untuk teman yang lain. Rumusan masalah yang terakhir yaitu pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development ZPD ini menunjukkan atau menghasilkan di mana penerapan scaffolding dalam pembelajaran ZPD menekankan pentingnya peran guru dalam memberikan bantuan, motivasi, dan dorongan kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, scaffolding yang diterapkan pada ZPD memungkinkan siswa mencapai tingkat keterampilan yang lebih tinggi dari yang dapat mereka lakukan sendiri. Penerapan scaffolding memiliki pengaruh yang positif yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan juga keterampilan siswa. Selanjutnya,
Dengan memberikan dukungan yang sesuai dengan ZPD mereka, scaffolding membantu siswa memahami materi lebih baik. Terakhir, scaffolding dalam aktivitas kolaborasi dan juga kerjasama membantu meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan juga partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, scaffolding dalam strategi yang merupakan strategi yang efektif untuk memfasilitasi perkembangan akademik dan juga keterampilan sosial peserta didik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 3 di SDN Sumbersari 03. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.